Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Intan Sari Fatira, NIM 1802040056, kelas Matematika 4B. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama. Di antara graf-graf berikut mana yang merupakan pohon? Jelaskan. Jawabannya A dan C. Merupakan pohon. Graf sederhana, tidak memiliki garis paralel dan loop, terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sedangkan B merupakan bukan pohon karena graf sederhana yang terhubung namun memiliki loop dan paralel tetapi tidak mengandung sirkuit. Dapat dilihat gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya nomor 2. Gunakan algoritma prim dan algoritma kruskal untuk mengkonstruksi sebuah pohon rentang minimal graf dengan bobot berikut. Kerjakan seperti contoh. Dalam menyelesaikan pohon rentang ada dua cara, yaitu algoritma prim dan algoritma kruskal. Yang pertama, algoritma prim terbagi menjadi 3 langkah, yaitu langkah pertama, ambil sisi dari graf yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali. Diketahui N sama dengan 9. Penyelesaiannya, 1 ditambah N dikurang 2 sama dengan N kurang 1. 1 ditambah 9 dikurang 2 sama dengan 9 kurang 1. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Jadi, kita dapat selanjutnya langkah pertama tadi dikatakan ambil sisi dari graf yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Kita lihat bobot paling minimum yaitu 8 dengan sisi 1,2. Gambar pohon rentangnya seperti ini. Langkah kedua, dengan bobot 12 dan sisi 1,4 dengan gambar pohon rentang seperti berikut. Langkah ketiga, dengan bobot 11 dan mempunyai sisi 4,5 dengan gambar seperti ini. Langkah keempat, dengan bobot 10 dan mempunyai sisi 5,6 dengan gambar pohon rentang seperti berikut. Langkah kelima, dengan bobot 13 dan memiliki sisi 6,3 dan memiliki gambar pohon rentang seperti berikut. Langkah keenam, dengan bobot 14 dan sisi 4,7 dan memiliki gambar seperti berikut. Langkah ketujuh, dengan bobot 15 dan memiliki sisi 5,8 dan gambar pohon rentang seperti berikut. Selanjutnya, langkah ke-8 dengan memiliki bobot 9 dan mempunyai sisi 8,9 dan memiliki gambar seperti berikut. Jadi, jumlah bobot B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6 ditambah B7 ditambah 8 sama dengan 92. Selanjutnya, algoritma kruskal. Algoritma kruskal terbagi menjadi 3 langkah. Yang langkah pertama yaitu T masih kosong. Langkah kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membantu sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 1 kali. N sama dengan 9. N-nya tadi 9, jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Sebelum kita melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan algoritma kruskal, terlebih dahulu kita harus mengurutkan sisi graf diurut berdasarkan bobotnya.
Di sini kita lihat bobot yang terendah yaitu 8 dengan sisi 1,2, bobot 9 dengan sisi 8,9, bobot 10 dengan sisi 5,6, bobot 11 dengan sisi 4,5, bobot 12 dengan sisi 1,4, bobot 13 dengan sisi 3,6, bobot 14 dengan sisi 4,7, bobot 15 dengan sisi 5,8, bobot ke-16 dengan sisi 6,9, bobot ke-17 dengan sisi 2,3, bobot ke-18 dengan sisi 7,8, dan yang terakhir dengan bobot 19 dan mempunyai sisi 2,5. Sesuai dengan langkah yang pertama, T masih kosong. Dan langkah kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membantu sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Nah, kita lihat di sini bobot yang paling minimum tadi angka awal 0. Dan kita gambarkan pohon merentang seperti ini. Langkah pertama, dengan bobot 8 dan mempunyai sisi 1,2 dan gambar pohon merentang seperti berikut. Langkah kedua, dengan bobot 9 dan mempunyai sisi 8,9 dengan gambar seperti berikut. Langkah ketiga, mempunyai bobot 10 dan memiliki sisi 5,6 dan mempunyai gambar seperti berikut. Langkah keempat, dengan bobot ke-11 dan memiliki sisi 4,5 dan memiliki gambar pohon merentang seperti berikut. Langkah kelima, dengan bobot 13 dan memiliki sisi 3,6 dengan gambar pohon merentang seperti berikut. Langkah ketujuh, dengan bobot 14 dan memiliki sisi 4,7 dan memiliki gambar pohon merentang seperti berikut. Langkah ke-8, memiliki bobot 15 dengan mempunyai sisi 5,8 dan memiliki gambar pohon merentang sebagai berikut. Selanjutnya, langkah ke-9, 10, 11, 12 ditolak dalam menyelesaikan algoritma Kruskal karena hanya 8 langkah yang memenuhi, dan apabila langkah 9 dan sisi 6,9 dengan bobot 16 ditolak karena akan membentuk sirkuit. Begitu juga dengan langkah selanjutnya, yaitu langkah 10, 11, 12. Jadi jumlah bobot yaitu B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 tambah B6 ditambah B7 tambah B8 sama dengan 92. Kemudian ini gambar dari algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Memiliki bobot pohon merentang adalah 92. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.